Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah hadir di rumah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, melihat segala perbuatan kasih Tuhan bagi kami. Selama 1 minggu penyertaan Tuhan tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, terutama di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Engkau lindungi kami saat berangkat bekerja. Bahkan Tuhan juga hantarkan kami kembali ke rumah kami dalam keadaan selamat. Begitu juga Engkau karuniakan kami selalu sukacita, damai sejahtera, bahkan juga Engkau karuniakan kami kesehatan. Senantiasa biarlah Tuhan selain mata jasmani kami, mata rohani kami pun boleh mampu melihat segala perbuatan kasih Tuhan. Sehingga kami Tuhan datang pagi hari ini, datang ingin memuliakan Tuhan, datang ingin menyembah Tuhan. Bahkan kami ingin duduk berdiam diri mendengarkan sabda Tuhan. Telinga kami bukakan Tuhan untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur hamba-Mu sudah Engkau utus tiba di tempat rumah-Mu ini, sudah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Senantiasa Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu ini, dan kami layak menerima firman-Mu berasal dari hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang saat ini sudah siap bertugas melayani-Mu Tuhan. Baik pemimpin pujian, baik para singer, para pemain musik, bahkan juga penari tamburin, penerima tamu dan kolektan pun sudah bersedia dan mereka siap melayani Tuhan dengan menerima setiap anak-anak-Mu yang tiba. Berkati juga alat-alat musik yang kami pakai memuji memuliakan Tuhan. Juga tim multimedia yang sudah siap Tuhan juga membantu dalam pelayanan ini. Iringi kami Tuhan untuk pelayanan di pagi ini sejak awal di pertengahan sampai akhir. Kami juga Tuhan bersyukur untuk anak-anak kami yang saat ini berkumpul di lantai bawah dalam kebaktian anak sekolah minggu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang terlibat ini Tuhan dalam pengajaran guru-guru sekolah minggu kepada anak kami. Senantiasa anak-anak kami bertumbuh selain jasmaninya, pertumbuhan rohani mereka terus bertambah-tambah mengenal sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan awali ibadah raya ini. Bimbinglah kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, demikian juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah kami ucapkan shalom. Selamat beribadah pada minggu kedua di bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu suci? Engkau yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Engkau Allah kami dan sahabat kami. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
pengorbananmu bagiku. Coba jemaat saja menyanyikan lagu ini. Ya Yesus, sungguh besar Engkau bagi kami Tuhan. Oh, ya Yesus Tuhan, sungguh indah Tuhan. Ya betul Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Oh, ya Bapa, sungguh indah. Ya Yesus, sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, ya Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, memimpin dari awal sampai selesainya ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu suasana sorga boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita sorgawi pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertata Tuhan atas pujian kami. Bila pujian kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau usir, mau tolak segala intervensi kuasa yang hendak merusak fokus konsentrasi kami, sukacita kami beribadah kepada Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau kuasai segenap hidup kami, sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan bersukacita, bersyukur, dan senantiasa bersyukur atas apa yang kita alami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beriku penghiburan. Katakan akan kupikul salib, akan kupikul salibku
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang haleluya. Katakan hidupku di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu memberiku penghiburan. Katakan akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian, kita terus bersukacita pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih Tuhan dari hari ke hari. Amin. Mari kita bersukacita, angkat pujian ini sekali lagi saudara. Mari kita memuji Tuhan. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu sekalian, saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan, terima kasih Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang besar, bahkan maha besar, maha dahsyat, yang terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini, bagaikan ukupan dupa yang berbau harum, naik sampai ke hadirat Tuhan. Kau juga berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, baik WL singers, pemain musik, para penari. Tuhan, Kau berkati semuanya, juga seluruh jemaat yang bersama-sama ambil bagian di dalam ibadah ini, sehingga setiap kami menikmati berkat surgawi dicurahkan. Dan kini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara lewat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan kami. Bukan hanya kami mampu mengerti akan firman-Mu, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur untuk segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Sangat bersukacita pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan, menikmati akan segala berkat-Nya, anugerah-Nya, ya, dan bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan. Baik bersekutu kita dengan Tuhan maupun kita dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah berilah dan kamu akan memperoleh. Saya ambil nats ayat firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 kita baca sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kerap kali kita dengar, ya, kita baca. Biasanya ya sebelum persembahan dijalankan, ada gereja tertentu membacakan ayat ini, ya, khususnya di ayat yang ke-6, ya, 6 dan ayat yang ke-7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, sehingga kadang orang berpikir yang salah, ya. Oh, kalau begitu memberi persembahan untuk Tuhan bersifat transaksional, ya. Kalau kita ngasihnya sedikit, nerimanya sedikit. Kalau kita ngasih banyak, kita akan diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Lalu kemudian karena pemikiran kita berpikir bahwa memberi persembahan untuk Tuhan itu sifatnya transaksional, maka kemudian kita coba nyogok Tuhan. Aku kasih yang banyak untuk Tuhan supaya aku dapat lebih. Sehingga motivasi kita di dalam memberi akhirnya jadi salah. Kita tidak memberi dengan ketulusan hati, memberi sebagai kerinduan untuk membalas kasih Tuhan, tetapi memberi untuk tujuan tertentu agar Tuhan kembalikan berkatnya berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sepertinya memang ayat firman Tuhan ini mengandung hukum tabur tuai. Ya, apa yang kita tabur, kita akan menuai. Dan itu hukum memang hukum yang terjadi di dunia ini. Bukan hanya di dalam dogma Kristen, tetapi di dogma agama lain pun juga seringkali mengajarkan hal yang sama. Dan prinsip-prinsip ekonomi pun juga mengajarkan hal yang sama. Namun saya rindu pada pagi hari ini saudara dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memberi untuk Tuhan, itu tidak sama kita nyogok Tuhan. Ya, kita nyuap Tuhan. Agar kalau aku beri banyak, Tuhan harus kembalikan banyak juga. Sehingga sifat kita memberi bersifat transaksional, bukan atas dasar motivasi kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit sharing saya mengawali di dalam khotbah saya pagi hari ini. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk peninggian diri, tapi segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Ini kejadian sebenarnya sudah agak lama, sekitar Oktober tahun 2022. Ya, habis pelayanan saya terima berkat, ya, amplop persembahan. Tapi sebelum saya terima amplop persembahan itu, di tengah-tengah ibadah, ditayangkan visi misi gereja tersebut untuk satu pelayanan misi dan bahkan mengutus seorang penginjil, ya, evangelis untuk pelayanan di daerah itu. Tayangannya cukup panjang dan tiba-tiba sementara saya melihat tayangan tersebut, hati saya berbicara. Saya pakai istilah hati saya berbicara karena saya tidak tahu apakah ini suara Tuhan, suara hantu, atau suara diri sendiri, hati nurani. Karena untuk nangkep suara itu ada 3 pengaruh, kekuatan roh. Yaitu suara Tuhan, suara hantu atau suara setan, dan suara hati nurani. Ini beda-beda tipis. Ya, kalau kita perlu untuk mengujinya harus dibawa di dalam doa. Tetapi apa yang saya tangkap ini begitu mendadak di luar skenario, di luar pemikiran saya sebelumnya, tiba-tiba saya ikutin aja tayangan itu. Dan hati saya tiba-tiba melonjak, begitu kuat sekali suara itu muncul. Kalau kau terima persembahan nanti, persembahkan semuanya untuk
program misi ini? Saya jawab, siap Tuhan. Ya, terus hati saya bergejolak dan saya yakin, saya yakin tanpa saya uji, saya yakin ini suara Tuhan. Karena begitu kuat sekali suara itu muncul dengan tiba-tiba. Biasanya kalau tidak mendadak saya menguji, kadang harus beberapa hari saya tanya sama Tuhan, apakah benar ini Tuhan daripadamu, engkau meneguhkan. Paling enggak kasih damai sejahtera di dalam hati, saya berani melangkah. Tapi hari itu begitu kuat sekali dorongan itu muncul dan akhirnya saya harus lakukan. Benar, selesai ibadah, lalu saya dikasih persembahan, saya terima, saya katakan, Pak, gembalanya yang kasihkan, Pak, saya terima persembahan ini dan saya ingin persembahkan untuk dana misi seperti tayangan tadi, program misi gereja ini. Loh, jangan Pak, Bapak bawa dulu aja. Ya, ini memang sudah ada program misi ini, tapi kami belum punya rekening. Ya dititipkan aja Pak, masukkan aja di rekening gereja, nanti kan bisa dikeluarkan lagi. Saya berpikir seperti itu. Saya mendesak, mengapa saya mendesak? Karena saya itu terbiasa dari dulu dari dulu kalau saya terima persembahan itu, saya nggak berani buka persembahan jumlahnya berapa. Selalu saya setorkan ke istri, itu urusan istri yang buka. Saya tidak mau mempunyai pola pikir nanti kalau persembahannya banyak, lain kali berharap diundang lagi di gereja itu Kalau persembahannya kecil, lain kali diundang, ya udahlah ini cadangan aja, nanti kalau ada gereja yang besar diterima gitu Ngomongnya ya saya gumuli dalam doa, kan sering kali seperti itu Kadang saya jujur kecewa dengan beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan saya minta, wah sorry Pak saya tidak bisa kasih jawaban gitu karena saya belum buka agenda. Maksudnya bukan belum bikin jadwal untuk tahun depan. Kalau saya minta agak mepet, karena ini pembicara cukup terkenal. Waduh, enggak bisa Pak, jadwal saya penuh. Makanya saya minta setahun sebelumnya. Kalau setahun sebelumnya diminta saudaraku, dia mengatakan saya belum bikin agenda jadwal untuk tahun depan. Jadi agak sulit saya menghubungi pendeta ini. Kalau saya hubungi waktunya 3 bulan atau 6 bulan, dia bilang maaf 1 tahun ini sudah penuh. Tapi saya minta 1 tahun sebelumnya dikatakan wah belum dibuka ini jadwalnya gitu Ya mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman saya diminta kapanpun, yang pertama kali minta gereja kecil, gereja besar, desa atau kota, itu langsung masuk agenda Dan itu jadi prioritas akhirnya. Kalau diminta lagi oleh gereja lain, mungkin lebih gede di kota besar dan mungkin PK-nya juga lebih besar, saya tolak, saya katakan maaf. Saya hari Minggu pelayanan sebulan cuma 1 kali bisa keluar dan ini sudah ada yang minta di bulan tersebut. Ya udah akhirnya kemudian saya nggak mau saya paksa gembalanya terima persembahan itu karena nanti kalau saya bawa, saya takut lupa, apalagi saya serahkan istri, kalau istri ingat Lalu dia mengatakan, nanti kalau sudah ada rekeningnya Pak, kami beritahu. Ya udah daripada ribut kan gak enak juga, ada pendampingnya, majelis yang mendampingi saat itu kok pikir tarik-tarikan persembahan kan gak enak. Ya udahlah saya bawa aja, saya pikir nanti lain kesempatan kalau dikabari nomor rekeningnya saya akan kirim transfer kepada gereja tersebut. Tapi setelah ibadah selesai, kami diajak ngobrol. Kami ngobrol dengan penginjil yang akan diutus ke negara ini, saudaraku. Lalu kemudian kembali suara itu muncul di dalam hati. Kamu berikan aja persembahan itu, sama. Apa yang kau akan persembahkan untuk dana misi, toh ini juga hamba Tuhan yang akan diutus untuk pelayanan misi tersebut. Kan dia juga butuh dana persiapan dan sebagainya. Oh baik, kalau gitu Tuhan nanti saya akan berikan. Lalu saya berikan. Semua amplopnya, ucapan terima kasihnya, saya berikan semuanya. Pak tolong ini diterima, ini persembahan untuk dana misi buat persiapan pelayanan Bapak di pelayanan misi tersebut. Dia heran saudaraku Lalu kemudian saya dijemput oleh teman. Lalu saya katakan kepada gembalanya lewat WA, saya beritahu bahwa saya tadi digerakkan untuk memberikan persembahan kepada hamba Tuhan yang akan diutus. Ya sudah, saya pikir selesai, beres saudaraku beberapa hari kemudian hamba Tuhan yang terima persembahan tadi saudaraku, dia telepon saya pikir kenapa
Ya, selama ini enggak pernah kontak-kontakan, kenal aja juga enggak. Ya, saya baru tahu lihat tayangan di klip video itu bahwa dia akan diutus. Lalu dia mengatakan, Pak Yaya terima kasih. Bapak itu memberikan persembahan buat saya itu tepat pada waktu. Bapak ngerti enggak, semalam hari Minggu malam itu saya ditelepon sama istri saya. Ya, sementara beberapa bulan mereka berjauhan, istrinya ada di Jawa Tengah, saudaraku ya. Lalu kemudian dia mengatakan, Pak kirim transfer duit, ini mau bayar uang kuliah anak-anak, enggak ada uang. Bukan uang kuliah, uang sekolah anak-anak, ada 2 anaknya. Saya kehabisan duit. Kok Tuhan itu ya tepat waktu kasih pertolongan. Lalu dia sebutkan, Bapak tahu enggak yang Bapak kasih? Ya enggak tahu kan, itu PK enggak saya buka. Ya saya kasihkan semuanya. Bapak tahu enggak jumlah persembahan yang Bapak berikan itu sama dengan kebutuhan yang disebut sama istri saya. Lalu saya katakan puji Tuhan. Saya akhirnya damai sejahtera, saya sukacita karena saya memberi tepat sasaran. Makanya saya katakan saya percaya ini Tuhan yang gerakkan. Bukan cuma sekedar dorongan hati, belas kasihan di dalam diri saya untuk memberkati pelayanan misi ini. Tapi saya percaya Tuhan yang gerakkan untuk memberkati hamba Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang ya kalau kita berpikir, kalau kita ini memberi, itu kan prinsip ekonomi ya, kalau kita ini memberi berarti berkurang. Ya, kalau kita menerima bertambah. Sehingga kita kadang berpikir kalau aku memberi ini berarti aku rugi. Apalagi dengan jumlah besar. Tapi kalau aku menerima itu berarti aku untung. Ya, mendapatkan berkat. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa memberi itu sesuatu yang perlu dicerna dengan baik. Hati-hati ketika melangkah. Jangan sampai karena suka memberi, akhirnya kemudian saya rugi, saya kekurangan. Prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Waktu saudara belajar memberi, apalagi pekerjaan Tuhan, maka saudara sedang menabur. Yang saudara tabur itu bukan cuma duit, ya, harta saudara, ya, atau benda yang Tuhan gerakkan untuk saudara persembahkan, atau sertifikat tanah dan sebagainya yang saudara persembahkan, ya. Tetapi ketika saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya engkau sedang menabur benih kebajikan. Engkau sedang memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan lewat benih yang kau tabur. Ya, dan ketika engkau belajar nabur benih itu, maka firman Tuhan katakan, engkau akan menuainya. Ya. Saudara harus membedakan, saya tidak ada kesempatan untuk menjelaskan dan membuka ayat-ayatnya. Ada 3 macam persembahan kalau saudara baca di dalam kitab Taurat. Yang pertama yang disebut persembahan persepuluhan. Ya, yang kedua persembahan khusus. Dan yang ketiga persembahan, ya persembahan dalam bentuk seperti kolekte, persembahan sukarela yang kita bisa berikan. Apa Pak bedanya? Yang pertama yang namanya persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Wah, kalau saudara main medsos hari-hari ini lagi rame, orang bahas tentang persepuluhan. Ya, saya enggak ngeladeni debat-debat seperti ini. Saya pernah nulis tentang persepuluhan di Instagram dan Facebook, ada yang mengcounter. Persepuluhan sudah enggak berlaku lagi. Saya bisa tunjukkan bukti di dalam ayat perjanjian baru. Ada cukup banyak ayat perjanjian baru yang bicara tentang persepuluhan. Jangan kau katakan itu perjanjian lama. Perjanjian baru juga ada. Tapi saya tidak mau berdebat. Tidak ada akhirnya berdebat soal persepuluhan. Buat saya persepuluhan itu ketaatan, bukan satu pilihan. Engkau mau taat atau tidak terserah. Dan saya tidak pernah maksa jemaat juga harus kasih persepuluhan. Cuma saya ingatkan itu prinsip firman Tuhan. Dan pengakuan iman gereja Isa Al-Masih. Poin yang ke-12, poin yang terakhir berbunyi persepuluhan, persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Dan wajib diberikan di dalam rumah Tuhan. Ya, gereja kami di Gia Kelapa Gading itu tiap minggu kelima kami baca itu. Pengakuan iman gereja Isa Al-Masih, bukan pengakuan iman rasuli, sedikit berbeda. Ya, karena di pengakuan gereja Isa Al-Masih itu ada beberapa poin
ciri khas gereja Pentakosta yang tidak ada di pengakuan iman rasuli. Contoh, persepuluhan adalah milik Tuhan. Di pengakuan rasuli tidak ada. Kami percaya akan baptisan roh dengan tanda bahasa roh, glosolali, koma, karunia-karunia rohani, dan buah roh. Itu tidak ada di pengakuan iman rasuli. Yang ketiga, kami percaya akan kesembuhan ilahi. Itu warna Pentakosta 3 ini, saudaraku. Ya, di pengakuan iman rasuli enggak ada. Makanya saya mengapa ngajar jemaat di tiap minggu kelima ya untuk membacakan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja Isa Al-Masih. Karena masih ada beberapa jemaat khususnya pindahan dari gereja lain, ya ada dari HKBP, ada gereja-gereja Injili, Reform, Presbyterian dan seterusnya. Mereka mengacu kepada pengakuan iman rasuli. Loh, kita punya pengakuan iman sendiri yang menjadi anggaran dasarnya, dogmanya gereja Isa Al-Masih. Dan jemaat harus memahami. Karena itu kalau ada gereja lain atau jemaat lain mengkonter pandangan saya tentang persepuluhan, saya nggak mau berdebat, silakan kok ikuti gerejamu. Tapi kami punya pengakuan iman bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan. Dan yang namanya milik Tuhan itu nggak bisa diotak-atik. Dan saya juga tidak mau berdebat dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena soal kebenaran itu ditaati, tidak diperdebatkan. Ya, bagi saya pribadi, sejak saya kelas 3 SD, yang ngajarin persepuluhan saya adalah tante saya sendiri. Yang ngajarin saya, kamu terima uang jajan berapa? Waktu itu 100 rupiah. 100 rupiah ya berarti kamu perpuluhkan. 10 itu miliknya Tuhan. Saya enggak ngerti pertama kali waktu diajar seperti itu. Tapi karena yang ngajarin ini adalah tante saya yang adalah juga mentor rohani saya, ya saya ngikut aja. Dan ketika saya belajar praktekkan itu sampai saat ini, yang namanya kekurangan itu tidak pernah terjadi di dalam hidup saya. Tuhan itu limpahkan berkatnya, kecukupan dan bahkan dengan cara-cara yang ajaib yang tidak masuk akal. Ya. Sekali lagi persepuluhan juga bukan mancing Tuhan. Aku kasih persepuluhan supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya berkelimpahan di dalam hidup saya. Lalu saudara lakukan itu untuk mancing Tuhan supaya memberkati hidupmu. Bukan. Persepuluhan itu kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Lupa, jangankan persepuluhan, dengan hidup yang sekarang ini aja kekurangan kok disuruh kasih persepuluhan. Sehingga kemudian dia ngitung, main sipwa, kalkulasi, hitung-hitungan dengan Tuhan. Nanti persepuluhannya di minggu akhir aja. Ya kalau saya kecukupan berkelebihan ya saya kasih itu, sisanya persepuluhannya untuk Tuhan. Tapi kalau saya kekurangan atau pas-pasan, cukup, ya udah saya enggak ngasih persepuluhan. Tapi saya membiasakan biasanya tanggal 26 tiap bulan saya terima gaji berkat kasih dari gereja. Ya hamba Tuhan, mungkin ada yang enggak ngerti ya di sini supaya sudah ngerti. Pak Walman ini juga tidak terima persepuluhan saudara lalu masuk di kantongnya Pak Walman, tidak. Gereja Isa Al-Masih tidak menganut pandangan seperti itu. Saya digaji. Ya, saya digaji oleh gereja. Ya, saya kadang guyonan dengan jemaat, bahkan kadang jemaat juga guyonan dengan saya. Wah Pak, dengan jemaat yang seperti ini ada yang direktur utama di beberapa perusahaan. Jemaat kami enggak semuanya kaya ya, yang elit ada, yang alit, yang kecil, kelas menengah ke bawah banyak sekali juga saudaraku ya. Jadi kalau dari perpuluhan mereka aja dengan jumlah jemaat sekitar 200-300, wah saya sudah bisa pakai mobil mewah dari perpuluhan mereka. Dari gangdo yang mereka terima, keuntungan yang mereka terima, ya kalau itu diperpuluhkan, wah itu tinggal kipas-kipas aja. Tapi saya tidak terima. Bahkan pernah suatu kali salaman, selesai ibadah, itu tak pikir Bapak ini nekat ya, cari muka atau ngasih dengan tulus, saya enggak berani menghakimi. Cuma menurut saya nekat, dia keluarin ya dari sakunya amplop saudaraku, sambil jabatan tangan lalu dia kemudian sodorin itu. Yang lain itu berbaris, masih ngantri di belakang. Dia sodorin amplop, Pak ini buat Bapak persepuluhan saya. Maaf Pak, saya tidak terima persepuluhan. Ya, Bapak masukkan aja persepuluhan di kotak persembahan. Nanti dikelola oleh majelis. Ya, karena peraturan gereja Isa Al-Masih, pendeta tidak boleh terima perpuluhan. Perpuluhan yang mengelola adalah majelis. Ya, loh, kok beda Pak dengan gereja Pentakosta itu
yang perpuluhannya semua diambil alih oleh gembala. Ya biar aja. Mereka kan punya ADART sendiri, punya tata gereja sendiri, punya aturan sendiri. Tapi gereja Isa Al-Masih juga punya aturan. Ya, karena itu saya ingatkan bagi jemaat, waktu kau mengembalikan milik Tuhan, saya lebih suka memakai istilah mengembalikan milik Tuhan. Itu istilah Alkitabiah, bukan memberi persepuluhan. Karena kalau memberi saudara bisa main hitung-hitungan, tapi kalau mengembalikan milik Tuhan ya 10%. Gajimu 5 juta, ya 500.000 itu milik Tuhan. Ya, sehingga ketika saya dapat transfer dari gereja tiap tanggal 26 ya kalau hari itu lagi buka ya atau berapa hari buka, masuk transferan. Udah langsung ambil perpuluhan transfer langsung ke rekening gereja. Supaya saya enggak lupa, enggak nunggu nanti akhir bulan ya, nanti kalau ada keuntungan, ada sisa baru kemudian dipersepuluhkan untuk Tuhan. Enggak, itu milik Tuhan. Karena saya belajar taat. Dan saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini ngerti kebenaran ini. Maaf tidak ada pesan sponsor dari Bapak Gembala saudara. Tapi saya percaya gereja yang melakukan persepuluhan dengan sungguh-sungguh, gereja itu akan diberkati. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan persepuluhan sebagai milik Tuhan, dipersembahkan di rumah perbendaharaan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Maka janji Tuhan, ujilah aku. Enggak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan, ujilah aku. Kalau Mazmur mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu pemazmur minta diuji oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan sendiri ngomong, ujilah aku siap dites. Apakah aku tidak buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan ke atasmu. Hanya ada di Maleakhi 3 ayat 10. Dan itu bicara tentang persepuluhan. Ya, saudara makan di rumah makan aja kena pajak 10%. Untuk Tuhan aja saudara nggak mau kasih, ya mengembalikan milik Tuhan. Belajarlah kita taat. Ya sekali lagi bukan transaksional. Aku kasih persepuluhan supaya aku mengalami mujizat keuangan, hidupku berkelimpahan. Lalu itu sama, saudara lakukan itu karena saudara nyogok Tuhan, bukan karena dari hati yang mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yang disebut persembahan khusus itu apa? Persembahan khusus itu persembahan di luar persepuluhan. Misalnya program untuk pembangunan gereja, program untuk pengadaan alat musik, program untuk dana misi, program untuk diakonia, ya, program apa lagi? Berbagai macam program gereja, ada persembahan khusus. Ya, mungkin diumumkan Bapak Ibu kita akan beli ruko di sebelah sini atau yang di sebelah sini untuk perluasan gereja karena jemaat tambah banyak, ya. Lalu gembala menantang jemaat, ayo kita memberkati. Persepuluhanku aja tak masukkan ke situ. Bukan, itu persembahan khusus. Ada lagi yang tanya sama saya, Pak, boleh enggak Pak persepuluhan saya kirim ke orang tua? Oh ya enggak boleh, persepuluhan itu masuk rumah perbendaharaan. Orang tua kasih persembahan yang lain, bukan persepuluhan, jangan diotak-otik, jangan dicampur aduk ya. Karena dia enggak ngerti. Makanya mengapa banyak hamba Tuhan enggak berani nyampaikan khotbah persepuluhan? Karena takut dicap mata duitan. Saya ngomong terus terang sama jemaat, saudara cap saya sebagai hamba mata duitan, terserah. Tapi saya tidak mau ngajar saudara menjadi jemaat penipu dan perampok pencuri di hadapan Tuhan. Dasarnya apa? Maleakhi 3. Ya, sebelum ayat 10 itu, Tuhan itu ngomong keras. Kamu penipu. Ya. Dalam ejaan King James malah kamu perampok. Ya, dalam hal apa kami menipu engkau Tuhan? Dijawab seperti itu sama Israel. Dan Tuhan mengatakan soal persepuluhan dan persembahan khusus. Engkau menipu aku. Ya, makanya saya ngomong terus terang sama jemaat. Kalau saya khotbah tentang persepuluhan, saudara cap saya sebagai hamba Tuhan mata duitan. Terserah saudara. Tapi saya tidak ingin saudara jadi perampok di hadapan Tuhan. Saya ingin semua jemaat masuk surga semuanya. Ya, perampok penipu tidak bisa masuk surga, saudaraku ya. Itu Alkitab ngomong seperti itu. Ya, jadi kalau pagi hari ini, saya sebenarnya tidak ada khotbah tentang persepuluhan, nggak tahu kok tiba-tiba saya masuk ke sini. Ya, tapi saya percaya, ya saya belajar taat. Banyak hal belakangan ini, saudaraku, kalau saya khotbah itu bisa kadang-kadang nyimpang loh dari tema yang diberikan. Bukannya nggak persiapan, saya siapkan. Tapi saya tahu, kalau Tuhan berbicara khusus, itu pasti ada maksud Tuhan. Sedikit sharing, suatu kali saya khotbah, tidak ada hubungannya dengan bunuh diri. Tiba-tiba ketika saya buka Yesaya,
pasal berapa itu ya, 43 atau pasal berapa. Engkau berharga dan mulia di hadapanku. Tiba-tiba muncul kata-kata, ada di antara saudara yang hadir. Ini jemaat, bukan jemaat saya yang saya gembalakan. Jadi saya tidak tahu kondisi jemaat. Cuma firman Tuhan begitu kuat sekali. Dan saya berkata lewat mimbar, ada di sini di antara saudara yang ingin bunuh diri. Saya ingatkan bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Berhenti bunuh diri. Bunuh diri jalan pintas masuk neraka. Saya khotbah dengan keras. Saya ngomong sadar, loh kok saya kok ngomong seperti ini. Di luar konteks tema yang diberikan. Tapi ya udah, waktu baca ayat itu kok tiba-tiba muncul suruh nyampaikan hal itu. Saya sampaikan. Malamnya, minggu malam saya ditelepon oleh seorang ibu. Pak, yang Bapak sampaikan itu tadi buat saya. Sambil menangis. Loh kenapa Bu? Saya sebenarnya malam ini sudah mati Pak. Sebelum saya mau bunuh diri, saya ke gereja dulu. Minta ampun sama Tuhan lebih dulu. Mungkin takut masuk neraka mungkin dia, saudaraku ya. Jadi dia sudah mau bunuh diri. Dan sore itu, ibadah jam 5 itu, saya ke gereja dulu. Saya berdoa dulu, minta pengampunan sama Tuhan. Kok Bapak tadi ngomong seperti itu, saya enggak jadi bunuh diri. Lalu dia curhat, cerita, minta konseling. Ya, silakan Bu ceritakan. Suaminya selingkuh dengan pegawainya sendiri. Dan dia merasa dikhianati. Dan dia berpikir buat apa aku hidup kalau hidup seperti ini. Akhirnya dia rencanakan bunuh diri. Tapi sebelum dia membunuh dirinya, firman Tuhan bicara lebih dulu. Dan Tuhan jamah hidupnya. Ya. Konseling akhirnya suami istri, Tuhan pulihkan. Berapa bulan kemudian hubungi saya lagi, Pak, saya diajak suami saya ke Eropa. Kami pacaran lagi Pak, kami honeymoon lagi. Puji Tuhan Bu, ya Tuhan baik gitu ya. Coba kalau bunuh diri saudaraku ya, rusak itu rumah tangganya, rusak. Ya. Jadi kalau saya khotbah tentang persepuluhan saudaraku, saudara terserah mau menganggap saya sebagai hamba Tuhan matre, saya juga enggak terima persepuluhan saudara. Kalau saudara nanti memberi persembahan buat saya sejak habis transplant sudah komitmen sama istri. Amplop persembahan dari pelayanan, enggak usah diutak-atik. Jangan ngambil sepeser pun. Saya katakan seperti itu. Kalau kita terima, kita bagikan untuk pelayanan desa, hamba-hamba Tuhan desa. Ya, pembangunan gereja yang butuh dana. Kami tidak mau menerimanya. Kami belajar mencukupkan diri dengan gaji, seperti firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Ya Tuhan sudah kasih kecukupan dengan gaji, ya udah. Ya terima dari pelayanan, ya kita terima. Kadang kami kembalikan, persembahkan kembali kalau digerakkan oleh Tuhan. Tapi kalau tidak sampai digerakkan seperti itu, ya kami terima. Lalu kemudian kami salurkan untuk pelayanan misi, untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan. Itu di luar persepuluhan. Persepuluhan khusus persepuluhan. Nah persembahan khusus itu di luar persepuluhan. Jangan dicampur aduk. Ada hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan tanya, Pak boleh enggak Pak? Persepuluhan saya bagikan ke pendeta-pendeta di desa-desa. Oh jangan. Loh, kalau semua punya prinsip seperti itu, gereja bayar listrik, ya kalau gerejanya masih ngontrak, bayar uang kontrak, kasih berkat, kasih untuk gembala, pendeta-pendeta, tenaga full timer, ya, koster gereja dan sebagainya, itu ya duit dari saudara. Ya, jadi saya katakan ya enggak bisa. Ya, seperti itu. Kalau saya mengatakan boleh silakan, toh sama juga mereka juga hamba-hamba Tuhan. Lain, itu dana misi. Ya, itu yang kedua, persembahan khusus. Yang ketiga, persembahan kolekte yang diedarkan. Ya, itu persembahan pun juga kita dukung. Ya. Jumlahnya berapa Pak? Terserah saudara, digerakkan Tuhan ngasih berapa. Ya, saya pernah coba mengamati penghitung kolekte, saya kaget. Ada yang ngasih persembahan 200 keping. Ya, satu-satunya yang masuk di situ 200 rupiah. Saya pikir kok ada yang ngasih 200. Terus Tuhan ingatkan, kamu jangan menghakimi. Ingat janda miskin yang kasih 2 peser duit. Jumlah yang kecil.
dibandingkan orang-orang Farisi, wah mungkin sak gepok, sak kantong dipersembahkan, kelinting-kelinting banyak jumlahnya. Tapi Tuhan katakan, janda ini memberi yang terbaik. Dia memberi dari kekurangannya. Bukan nominalnya, tapi pemberian yang terbaik. Jangan kau kira persembahanmu yang 100.000 itu lebih besar di pemandangan Tuhan dari persembahan 1.000 rupiah. Lu saudara, kapasitas sudah puluhan juta, ratusan juta. Ya, untuk kasih persembahan 100.000 itu jumlah yang kecil. Kecuali kalau yang 100.000 yang memberikan seorang janda miskin. Untuk makan sehari aja kurang. Ya, tapi ketika dia memberi dari kekurangannya, mungkin 5.000 rupiah. Di pemandangan Tuhan, luar biasa anakku ini. Ya, 5.000 itu mungkin satu-satunya sisa duit yang dia miliki. Nanti siang, nanti malam mau makan apa? Mungkin janda ini tidak ngerti. Ya, tapi dia belajar untuk kasih persembahan yang terbaik. Persembahan kita yang ketiga, persembahan sukarela, itu bisa kita berikan berapapun nominalnya. Gimana Pak kalau saya keberkatan bisa ngasih 100.000, 200.000? Ya silakan. Pas saya berkekurangan lalu kemudian saya cuma bisa ngasih cuma 20.000, ya enggak masalah. 20.000 itu kalau kau persembahkan dengan hati yang tulus, dengan sukacita, itu pun bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai persembahan kita dari jumlah nominal yang kita persembahkan. Tapi yang Tuhan nilai itu bagaimana sikap hati kita kasih persembahan untuk Tuhan. Saya kaget beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, di salah satu seksi gereja punya acara, lalu kemudian dia ngundang hamba Tuhan terkenal. Saya tanya, wah ini piro kamu ngundang hamba Tuhan ini? Ini jam terbangnya tinggi loh, sudah ke luar negeri segala. Loh Pak, sudah saya hubungi. Hamba Tuhan ini ternyata rendah hati. Waktu kami tanya, maaf ya Pak, tanya persembahannya berapa? Lebih baik saya tanya lebih dulu seperti itu. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini jawabnya, saya tidak pernah menentukan PK saya berapa. Berapapun Tuhan gerakkan Anda memberkati pelayanan saya, silakan. Dia tidak pasang tarif. Ada seorang gembala di Jawa Tengah curhat dengan saya undang Pak, saya nggak sebutkan namanya, pendeta ini. Pasang tarif sekali khotbah 5 juta, itu beberapa tahun yang lalu. Lalu naik Garuda, GIA, ya Garuda Indonesian Airways, kelasnya bisnis, itu pun harus bersama dengan istri, ya minta di hotel bintang 5, itu semua standarnya. Memang bukan hamba Tuhan yang hamba Tuhan tersebut, karena dia tidak mau terima permintaan Jabril. Lewat sekretarisnya, tapi sekretarisnya nyodorin itu. PK hamba Tuhan sekali khotbah sekian juta. Hotel berbintang 5, ya pesawatnya Garuda, kelas bisnis. Kami enggak jadi Pak, padahal panitia sudah dibentuk, kami enggak jadi udah. Enggak mampu bayarin dengan jumlah persembahan sebegitu banyaknya. Ya, tapi ada hamba Tuhan yang rendah hati, yang dengan sukacita mereka melayani Tuhan tanpa melihat berapa jumlah nominal persembahan yang diberikan untuk Tuhan. Yang pertama yang akan kita pelajari, saudaraku, ya tadi sedikit panjang pendahuluannya, cuma nggak apa-apa supaya saudara mulai ngerti ya bedanya persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan persembahan kolekte yang diedarkan rutin, itu harus dibedakan ketiganya. Memang tidak harus di minggu, misalnya minggu ini tiga-tiganya harus dipersembahkan ya. Saudara bisa gantian ya, minggu pertama misalnya persepuluhan yang dibawa, kasih kode persepuluhan supaya majelis bisa mengelola dengan baik. Persepuluhan ini nanti dikelola, diplot, kalau di tempat kami 10% untuk misi, dari persepuluhan itu 10% untuk diakonia ya. Jadi itu ada bagian-bagian diplot, lalu setoran ke sinode dan seterusnya. Jadi masing-masing saudaraku itu dikelola dengan baik ya. Tetapi pelajaran pertama yang kita harus pahami dalam hal memberi, yang pertama adalah dasar dalam memberi. Dasarnya apa kita memberi? Dasarnya adalah pengorbanan Kristus. Dia beri yang terbaik buat kita. Dia persembahkan hidupnya, ya bahkan nyawanya dia persembahkan,
mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Dia persembahkan hidupnya, saudaraku. Itu merupakan persembahan yang terbaik. Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan persembahan atau kado yang terbaik yang Bapa berikan buat kita semua. Anaknya yang tunggal yang dia cintai, Yesus Kristus, dia berikan ya agar kita diselamatkan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, itu pun pemberian yang terbaik. Ya, dia tidak cuma mempersembahkan waktunya sehingga dikatakan banyak orang memburu dia, untuk makan pun dia tidak sempat makan karena terus diburu banyak orang untuk dilayani, mendengar pengajarannya. Puncak kasihnya Yesus yaitu salib. Dia rela berkorban mati untuk menyelamatkan kita. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, pertanyaannya, sudahkah kita memberi yang terbaik untuk dia? Sekali lagi kalau kita ngomong tentang persembahan yang terbaik, bukan jumlah nominal yang kita persembahkan. Berapapun persembahan saudara nilainya, itu berharga di mata Tuhan. Ketika saudara memberi atas dasar kasih, seperti Kristus mengasihi kita. Tidak hitung-hitungan, ya kita belajar memberkati Tuhan lewat harta kita. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita memberi? Alkitab mengajarkan kepada kita dengan jelas. Kalau kita memberi, dikatakan memberi dengan rela hati. Itu ditulis di ayat yang ke-7. Memberi dengan rela hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana kita memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Satu, ya, memberi dengan sukarela, rela hati. Dua, ya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Dan yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kalau motivasi saudara memberi dan cara saudara memberi ya benar sesuai dengan firman Tuhan, maka berkatnya, ini bagian yang ketiga, maka berkatnya adalah di ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ya, Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Saya suka sekali dengan istilah cukup. Karena kalau Tuhan itu mengajar cukup seperti doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya cukup. Kalau cukup itu tidak kekurangan, juga tidak berkelimpahan. Kalau kita berkelimpahan, kita tahu ini bukan milikku. Aku bukan pemilik, aku pengelola. Kalau aku pengelola berarti kalau aku berkelimpahan, aku harus menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Aku harus menyalurkan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Aku harus menyalurkan berkat Tuhan ini kepada gereja Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, ya, maka berlakulah ayat-ayat firman Tuhan tentang cukup. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, termasuk nasihat kata-kata Amsal, kata-kata bijak dari Agur bin Yake. Aku minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih cukup. Aku tidak kekurangan. Sebab kalau aku kekurangan nanti aku menyangkal Tuhan. Kalau aku berkelimpahan malah aku berkata, siapa Tuhan itu? Ya, lalu kita merasa diri dengan kekayaan yang ada tidak perlu Tuhan lagi. Tapi dengan hidup cukup kita tahu bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan berikan. Kalau saudara diberkati Tuhan berkelimpahan, katakan puji Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya, atau kekayaan itu, terjemahan yang betul, kekayaan itu tidak membuat susah payah. Ya, sedikit beda penerjemahan istilah itu versi aslinya yang juga diterjemahkan ke King James maupun di Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan berkat Tuhanlah menjadikan kaya,
susah payah tidak akan menambahinya. Lalu kemudian orang salah, kalau gitu Pak kita enggak usah susah payah ya, enggak usah kerja keras ya, toh Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Oh bukan begitu terjemahannya, terjemahan aslinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tetapi kekayaan itu tidak mendatangkan kesusahan. Ada orang pengen kaya korupsi, pengen kaya nipu, pengen kaya ngerampok. Akibatnya apa saudaraku? Hidupnya akhirnya susah. Kasih rompi warna orange, lalu urusan dengan pihak berwajib. Kenapa? Karena pengen kaya. Saudara jangan pengen kaya. Cita-cita jadi orang kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, Tuhan nanti yang mencukupkan. Nah, kalau kita sudah berkelimpahan, kita pengelola bukan pemilik. Berkat yang kita terima, kita harus salurkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Itu ada beberapa orang yang harus diberkati menurut catatan Taurat dan kemudian itu dilakukan di dalam perjanjian baru. Satu imam itu patut diberkati hidupnya. Contoh orang-orang Lewi di dalam kitab perjanjian lama, tidak boleh kerja. Mereka disuruh pelayanan semuanya, ngurusi kemah pertemuan, perlengkapan-perlengkapan yang ada. Bahkan tanah warisan aja, para imam dan suku Lewi tidak mendapatkan warisan tanah. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi warisan bagi mereka. Ya, firman Tuhan katakan begitu. Lalu yang kedua adalah janda-janda, yatim piatu, fakir miskin, orang asing, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang juga harus ditopang dengan berkat yang kita terima. Tidak boleh ada di jemaat ini seorang janda yang sampai kelaparan, tidak bisa makan, ya tidak boleh. Itu tanggung jawab gereja untuk mencukupkan. Dan kalau perlu ada seksi diakonia yang membawai dana pendidikan. Tidak boleh sampai baru SMP nggak bisa nyekolahin anak karena biaya sekolah tinggi. Ya tanggung jawab gereja. Kasih dana beasiswa atau dana pendidikan buat anak-anak yang nggak bisa sekolah. Ya, syukur-syukur kalau ada orang tua asuh, GOTA, Gota, Gerakan Orang Tua Asuh. Saudara diberkati sampai berkelimpahan, ada jemaat yang nggak bisa nyekolahkan anak masuk SMA aja nggak bisa. Saudara katakan sama Pak Walman, Pak Gembala, saya mau jadi masuk Gerakan Orang Tua Asuh. Saya pengen jadi orang tua asuh si A, si B, ya. Saya punya dana berlebihan, saya mau nyekolahin dia. Ada beberapa jemaat di tempat kami ya yang diberkati nyekolahin sampai sarjana saudaraku. Ya. Sehingga disebut papa mama angkat sama anak jemaat ini. Karena orang tuanya tidak mampu nyekolahin apalagi sampai kuliah. Tapi ada jemaat yang digerakkan hati untuk jadi orang tua asuh. Ya, kita pun belajar lakukan hal itu ya. Dan kalau prinsip kebenaran ini kita lakukan, sebenarnya kita ini sedang menabur benih, ya, dan kita akan menuai bukan kelimpahan harta benda. Perhatikan ayat 8 tadi, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, termasuk kebutuhan kita. Kita berkecukupan dan malah, nah ini, berkelebihan, berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu harus lebih tinggi dari urusan duit, kekayaan, kemakmuran. Itu harus dibawa kebajikan. Saudara mungkin berkecukupan, bahkan pas-pasan. Tapi waktu kau praktik firman Tuhan ini, engkau sedang terus naik tingkat untuk melakukan kebajikan. Dan itu mulia di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan kebajikan sesuai prinsip firman Tuhan, dia pasti tidak akan kekurangan. Dia pakai prinsip yang penting aku cukup. Hidupku cukup, aku bisa berbagi dengan sesama, aku bisa mencukupkan para hamba Tuhan, aku bisa mencukupkan jemaat yang kekurangan, sehingga berkat yang aku terima ini bukan aku miliki sendiri, tapi aku dapat salurkan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun juga menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya. Ya, berilah dan kamu akan memperoleh. Memperoleh apa? Tadi, kasih karunia, kebajikan, kebaikan-kebaikan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Hidup bukan semata-mata soal uang, tapi hidup bagaimana kita memberkati sesama kita dan menyenangkan hati Bapa
lewat hidup yang ada. Sehingga ketika kita belajar lakukan prinsip firman Tuhan ini, percayalah firman ini ya dan amin. Saudara tidak bakal kekurangan. Saudara akan hidup di dalam tudung berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kau alami dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan, ayo kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan. Pemain keyboard bisa tolong. Saudara renungkan firman Tuhan, dan kalau firman ini mengoreksi hidupmu, katakan Tuhan aku mau berubah. Selama ini aku cara pandangnya keliru. Tapi pagi ini aku mau komitmen untuk berubah. Melakukan firman-Mu. Silakan saudara berdoa. Sampai saat ini Tuhan itu mikirin kita loh saudaraku. Dia gak berhenti mati di kayu salib lalu selesai karyanya. Sampai detik ini dia masih ngurusin kita. Bahkan yang kecil-kecil di dalam diri kita itu Tuhan itu masih ngurusin kita. Ayo belajar sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kalau Dia sudah berkorban, rela memberi yang terbaik, ayo belajar mengasihi Dia lebih lanjut. Bahkan Dia terus memikirkan tentang kita, untuk memelihara hidup kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Banyak kali kami seringkali main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kami disuruh berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kami seringkali banyak berdalih. Padahal terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan hal-hal yang kecil yang terkadang kami tidak minta sama Tuhan pun Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk mengerti betapa besar kasih-Mu. Bahkan kau memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau belajar pagi hari ini untuk jadi jemaat Tuhan yang berani berkorban, mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan kami belajar memberi seperti Tuhan memberi yang terbaik buat kami. Baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun berbagi dengan sesama. Ampuni kalau seringkali kami kikir, pelit di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami egosentristis dan kami tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kami.
yang butuh uluran tangan. Kami tahu mereka harus ditolong. Bahkan keluarga kami sendiri, saudara sanak famili kami sendiri. Kami kadang menutup mata dan tidak mau berbagi atas dasar alasan apapun. Tapi sebenarnya kami kikir dan tidak mau berbagi kasih dengan mereka. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pagi hari ini kami mau belajar taat Tuhan. Dalam hal persepuluhan kami mau belajar taat. Dalam hal memberi persembahan khusus, persembahan tatangan, persembahan kudus kolekte yang diedarkan, kami mau belajar memberkati. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu juga kapasitas kemampuan kami dalam memberi. Kami tidak mau memberi dengan paksaan, dengan sedih hati, tapi kami mau belajar memberi dengan sukacita dan sukarela. Engkau akan nambah-nambahin kebajikan, kasih karunia dalam hidup kami. Kami nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan cara Tuhan bela hidup kami, cara Tuhan mempromosikan kami, cara Tuhan memelihara hidup kami. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tapi kami percaya Engkau sampai saat ini mikirin kami. Engkau sampai saat ini peduli dengan keadaan kami. Dan ajar kami juga untuk peduli dengan sesama kami. Tidak menutup mata atas segala kesusahan mereka. Kami pegang teguh tema pada minggu ini. Kalau kami memberi, kami pasti memperoleh. Karena apa yang kami tabur, kami akan tuai. Kalau toh bukan kami yang menerima tuaian itu, mungkin anak cucu kami kelak nanti yang akan menerimanya. Kami tidak minta balasan dari Tuhan, karena kami tidak mau memberi secara transaksional dengan Tuhan. Kami mau belajar memberi dengan hati yang tulus, seperti Tuhan rela berkorban bagi kami. Dan ketika kami belajar memberi dengan hati yang tulus, kami percaya Engkau juga tidak akan menutup mata akan segala kebutuhan kami. Turunkan berkat-Mu atas jemaat Tuhan di tempat ini, karena kami belajar untuk memberi dan pintu surga dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara, Roh-Mu yang kudus terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, juru selamat kami satu-satunya. Haleluya, amin, amin. Saya kembalikan pada pimpinan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yahya Mulyono, atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berkati pelayanan Bapak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki warta jemaat pagi hari ini, kami mau mengundang untuk berdiri jikalau ada jemaat yang baru hadir beribadah pada pagi hari ini. Jikalau ada jemaat yang baru datang, hadir dalam ibadah pagi hari ini kami. Ada di belakang. Kami undang bangkit berdiri supaya kami boleh melihat siapakah jemaat baru yang boleh
yang baru datang beribadah pagi hari ini? Adakah? Tidak ada. Kalau ada kami boleh undang untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mungkin sudah beberapa kali datang ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, warta jemaat terkait petugas untuk minggu depan. Nanti kita bisa lihat di slide dan sekaligus nanti akan di-share juga kembali di dalam grup jemaat untuk petugas pada minggu yang akan datang. Terkait ibadah tengah minggu ke depan seperti biasa, ibadah permata pada hari Kamis berjalan sebagaimana biasanya pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Juga dengan Jumat Gembira PRBK. Terkait hari Jumat, ada informasi bahwa ibadah KAA minggu depan PRBK akan terlibat melayani Minggu. Hari Minggu PRBK terlibat melayani tepatnya program kerja Giat Youth Goes to KAA. Betul ya, hari Minggu yang akan datang. Terus Jumat juga ada doa malam. Bapak Ibu sekalian, mari kita aktif doa malam pada hari Jumatnya. Dan hari Sabtu tetap diadakan ibadah pemuda remaja bagi Kristus. Yang berulang tahun pada minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun. Ada 6 orang yang ulang tahun pada minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Oltina Sianipar. Adakah Ibu Oltina hadir? Ada, puji Tuhan, selamat ulang tahun Ibu Oltina. Terus Bapak Julius, tadi saya lihat Bapak Julius ada. Selamat ulang tahun Bapak Julius, Tuhan memberkati. Ada juga Ibu Setiasih. Ibu Bowo juga ada, Ibu Bowo, Putri Ibu Bowo ya. Ibu Bowo, selamat ulang tahun Ibu Bowo. Saudari Karin, ada Saudari Karin? Tidak ada. Selamat ulang tahun juga. Bapak Joli Suwoto Wowor. Bapak Joli ada, Bapak Joli? Kami ucapkan selamat ulang tahun. Juga kepada Saudara Jonathan Reinhardt Siswanto. Saudara Jonathan, ada Saudara Jonathan? Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kita angkat pujian. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebagaimana di minggu kedua setiap bulannya kita akan memberikan 2 kantong untuk diedarkan bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini. Kami undang untuk petugas maju ke depan, tugas persembahan, dan juga kami undang untuk singers. Oh ya, ada beberapa perubahan terkait rekening gereja ya Bapak Ibu. Sebagaimana sudah di-share Ciliani majelis waktu itu di dalam grup juga. Tapi kami kembali ingatkan bahwa sekarang perubahan rekening yang sebelumnya atas nama pribadi, sekarang atas nama Gereja Jemaat Taman Harapan Baru. Jadi demikian informasi sekalian kepada Bapak Ibu jemaat. Jadi rekening yang tadinya atas nama pribadi 2 orang, Bapak Gembala dan juga Pak Bendahara, sekarang sudah atas nama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Harapan Baru. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dipimpin oleh Ibu Lora. Mari kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, menjaga dan melindungi kami mulai dari ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan Engkau memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi
rema dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian bila tompat keras melanda hidupku. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul bagaikan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan kekayaan-Mu, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Walau sesungguhnya kami tidak layak dan tidak pantas untuk menerimanya, tetapi Engkau telah melayakkan kami. Engkau terus memberikan yang terbaik kepada kami, bahkan tubuh-Mu, nyawa-Mu Engkau korbankan bagi kami, karena kami berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, dan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah hari demi hari. Kami bersyukur juga untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam studi, dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga kami terus menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda hingga orang tua. Kau yang akan terus memeliharakan hidup mereka, membimbing mereka, menopang mereka di dalam setiap jalan mereka. Bahkan Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka. Tuhan selalu menolong mereka, mencukupkan apa yang perlu, bahkan meneguhkan mereka sehingga mereka tidak akan pernah goyah,
meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan dan masalah hidup. Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menjadi pertolongan bagi mereka. Apabila ada yang sedang undur dari hadapan-Mu, mari Tuhan Kau bangkitkan kembali iman mereka, dan dengan demikian roh mereka kembali menyala-nyala. Kami berdoa Tuhan, Engkau perlengkapi kami semua sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, urapi kami. Dengan demikian kami akan memberkati dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Oltina, Bapak Julius, untuk Ibu Bowo, Saudari Karin, Pak Joli, juga untuk Jojo. Engkau yang akan memberkati mereka, biar dengan bertambahnya usia mereka semakin dalam mengenal Engkau, semakin bertumbuh dalam iman. Engkau memberkati mereka di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka, dan biar mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan untuk kekasih-kekasih kami ini dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberkati. Demikian juga kami mengingat untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Hermin yang minggu lalu menjalani operasi, juga untuk Ibu Susi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tercurah atas mereka dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan selalu akan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bahwa yang akan melawat bangsa ini, baik pemimpin kami yang bekerja sekarang, bahkan ketika peralihan kepemimpinan akan berlangsung, Engkau yang akan memakai mereka untuk sungguh-sungguh membangun bangsa ini. Berikan kemampuan, hikmat, akal budi kepada mereka. Dengan demikian mereka dapat bekerja dengan maksimal dan membangun bangsa ini bukan untuk kepentingan kelompok pribadi ataupun golongan, tetapi untuk bangsa kami secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.